Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa ibtigha wajilla mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah alaina futuhul arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin wa 'allamana ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Menyambung daripada pengajian kita yang telah lalu, ialah terakhir pembahasan kita yaitu hal-hal yang dimakruhkan di dalam solat dari segi di dalam pelaksanaannya kita atau sedang kita solat tersebut. Jadi itu yang terakhir daripada hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Kemarin ada 4. Yang pertama dari segi pelaksanaannya, dari tempatnya, kemudian dari segi pelaksanaannya, dan dari segi yang ketiga dari segi meninggalkan sunnah atau bertentangan dengan sunnah. Kemudian yang terakhir ialah dari segi perbuatannya sholat tersebut. Kita ulang sedikit, yaitu pertama kemarin pembahasan kita yang dimakruhkan kapu sya'rihi wa thawbihi, yaitu solat dengan memakai baju atau pakaian yang ketat atau sempit. Itu makruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, raf'ul basari ila sama'. Kemudian melihat ke atas, lagi sedang sholat, yang ngelihat ke atas, biar kepalanya ngelenggak atau enggak ngelenggak, mata aja mungkin, ini kan, mungkin mau lihat ke atas atau apa, itu makruh. Kemudian yang ketiga, wad'ul yadi ala khasiratihi, yaitu meletakkan tangannya ke atas pinggang, tegak pinggang maksudnya. Mungkin capek lagi sholat seperti itu. Itu makruh. Kemudian mashu jabhatihi wa taswiyatul hasa fi mahalli sujud, yaitu membersihkan atau menyapu keningnya dan membersihkan bungin-bungin atau apapun itu yang ada di tempat sujud. Makruh. Misalnya yang nempel di kening, yang nempel di kening tadi, itu kemarinlah sudah kita jelaskan kenapa demikian kok dimakruhkan, karena itu ada unsur daripada kesombongan. Soalnya kita bersimpuh, kita sujud itu kan bersimpuh merendahkan diri, menghinakan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana derajat anggota tubuh kita yang paling tinggi ialah kepala. Kita tundukkan karena Allah Subhanahu wa taala, menyentuh tanah yang mana itu asalnya kita. Kemudian kita sapu. Lagi sholat ini maksudnya, pas lagi sholat. Ini tidak boleh, biarlah apapun yang nempel di situ ya sudah.
Nanti setelah sholat, nah ya sudah, boleh baru. Tapi kalau lagi sholat kan kadang tuh terasa, kadang ada bungin sedikit atau apa yang nempel itu, sapu kita, tidak perlu. Biarkan saja. Makruh kalau kita menyapunya tadi atau membersihkan tadi. Makruh. Biarkan sampai sudah sholat. Ya, itu dia. Nah. Kemudian yang kelima kemarin an-nakru fi sujudi kal ghurab, yaitu kalau bahasa kita kemarin menakat ketika sujud. Nah, nekan maksudnya. Oh, memang ditekan yang kening tadi itu. Ya. Nah, itu makruh. Biasa-biasa saja. Illa kecuali kemarin sudah kita bahas misalnya kalau sejadahnya tadi terlalu empuk, terlalu tebal bahannya, yang dari bulu-bulu itu kan kadang ada itu, yang orang biasanya hobi itu, yang kadang hadiah atau apalah gitu kan, yang agak mewah sedikit sejadahnya, yang terlalu empuk. Atau contoh juga seperti sholat di atas kasur misalnya. Itu pengecualiannya malah dianjurkan untuk menekan sedikit, menekan sedikit, ya, supaya meyakini bahwa kening kita, yang mana itu salah satu anggota sujud, benar-benar menempel ke atas bumi. Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya sejadah lah sudah padat seperti ini keras nih, sudah padat, ya tebal, dikatakan tebal tapi tidak begitu tebal. Ya, standar, pas-pas lah ini. Ya. Nah, ini tidak perlu kita nekan. Sudah sedang-sedang saja. Asal nempel, alhamdulillah, sudah cukup. Mana yang sejadah tadi busanya segini tadi itu kan? Ada tuh busa segini kadang. Kadang, ini dari Mekah ini, Masya Allah. Ya, betul. Lembut, nyaman ya. Bahkan sampai tertidur karena lagi sujud. Rasa bantal rasanya. Ya. Nah, ini malah dianjurkan untuk nekan sedikit. Nah, kalau tidak, ya, misalnya sudah kayak gini, udah masih juga ditakat kalau bahasa gitu tuh kan, masih ditekan, itu ya makruh. Ya, makruh. Nah. Kemudian yang keenam ialah, Masya Allah, jalsatul iq'a, yaitu duduknya iq'a. Artinya apa? Duduk seperti anjing. Nah, berkemungkinan, ya, kayak mana anjing duduk? Ya, kalau anjing duduk gimana itu? Ya, anjing duduk, bukan anjing lagi baring, Pak, beda ya. Kalau anjing lagi baring beda, ini lagi duduknya. Kayak mana duduk kucing gitu, nah. Sama itu, anjing, kucing sama itu kalau duduk. Ya. Nah, kaki dan pantatnya itu nempel semua ke bumi. Ya, nah, seperti itu. Itu, ya, makruh. Makruh, ya. Naam. Bi khilafi al-iq'a masnun ay yajlisa ala akibaih fa yusannu walikin al-iftirash afdal. Nah, berbeda dengan duduk di atas tumit. Nah, duduk di atas tumit, itu kemarin sudah kita bahas juga. Ya, itu berbeda. Itu malah katanya disunnahkan. Tapi lebih afdal duduk iftirash. Ya, duduk di atas tumit itu gimana, Pak? Nah, gini, kemarin sudah kita praktekkan. Nah, ini boleh nih. Duduk di atas tumit. Ini kan tumit kita. Ya, duduk di atas tuh. Tapi tetap katanya afdal duduk iftirash. Nah, gini. Itu afdalnya. Ya, terkadang orang uzur tidak sanggup duduk iftirash. Ya, hanya duduk di atas tumitnya tadi. Ada masalah. Ya. Nah, yang dimakruhkan itu duduk seperti hewan tersebut. Nah. Kemudian yang ketujuh kemarin al-julus maddan rijlaihi lil qiblah. Yaitu duduk, kalau bahasa kita menselonjorkan kakinya. Ya. Duduk menselonjorkan. Lil qiblah, ke arah kiblah. Ya. Menselonjornya kakinya itu kemarin sudah kita bahas. Ya. Ya, enggak ada kiblat. Ya.
Tapi ini kan pas sholat. Nah, pas sholat. Ya, kalau uzur memang misalnya dia sakit atau apa, ya, nah itu tidak masalah. Ya, uzur sudah. Akan tetapi kalau kita memiliki uzur seperti itu, kemarin kita kemarin kita bahas sedikit, ada bertanya kan, sedikit bermasalah. Nah, kalau yang seperti itu uzur, janganlah di tengah sop. Jangan di tengah sop atau sop paling depan bisa dikatakan. Boleh sop paling depan tapi di pojok. Ya, karena kalau di tengah itu kemarin katanya mengganggu lah. Ya, ujung kakinya sama derajatnya dengan kepala pas ketika sujud. Nah, itu bisa ya, bisa mengganggu kenyamanan atau ketenangan, kehusukan ya yang sholat di kiri kanan kita. Jadi ya itu kalau seperti uzur seperti itu sudahlah, kita agak menyendiri sedikit ya, cari di ujung ya. Nah, kalau memang benar-benar uzur ya, ada kita ini Pak ya, uzur tapi belum masuk dalam kategori uzur. Nah, ngambil enak be, dia mampulah duduk benar ya, minimal duduk bersila misalnya. Nah, tapi dia pengen nyamannya, udah selonjor aja kakinya ngadap kiblat. Nah, ini tidak boleh ya, apalagi salat wajib ya, apalagi salat wajib. Salat wajib kita ya, ukuran berdiri semampunya, batas mana mampunya, batas itu harus dikerjakan dahulu ya. Ini tidak masih sanggup tegak berdiri, walaupun Pak misalnya kita mampu berdiri ya 5 menit, contoh saja kan, mampu berdiri 5 menit, tapi setelah itu tidak mampu lagi duduk, ya sudah, ente pertama 5 menit berdiri, kemudian duduk. Gitu caranya. Gitu cara yang sah, yang benar. Ini enggak. Mampulah berdiri 5 menit atau bahkan 10 menit, tapi tidak lama akan duduk. Dia milih duduklah. Ini tidak boleh nih. Ya. Ini tidak boleh nih. Siapkan kursi misalnya, siapkan kursi atau dado siapkan kursi, langsung saya duduk, tidak masalah. Tegak semampu kita. Ya, ukuran tadi 10 menit atau 5 menit terserah. Selagi mampu berdiri, nanti pas udah tak mampu lagi, benar-benar tak mampu, baru duduk. Baru duduk. Jangan langsung kita ngambil kesimpulan, adalah percuma aja sudah, nanti bakal duduk juga lah, duduklah. Tak bisa gitu. Ya, harus kita kerjakan semampu kita dulu. Walaupun pertengahan sholat itu Ustaz nanti duduknya, iya, tak masalah, itu udah uzur. Sudah 5 menit baru sampai bacaan Al-Fatihah doang. Waduh, tak sanggup lagi. Ya duduk, sudah, tak masalah. Ya. Jangan langsung kita ambil kesimpulan tersebut. Nah, kalau itu dikerjakan, sedangkan tahu kita langsung duduk, kalau sholat wajib itu tidak sah sholatnya. Yep. Ya. 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 Ya, Imam. Oke, taib. Perlu kita perhatikan awal, yang pertama, patut kita perhatikan duduk yang seperti itu di atas tumit tadilah kita ngomong. Itu bahkan dikatakan sini termasuk duduk yang disunnahkan, termasuk. Ya, termasuk di sini. Tapi paling afdolnya itulah namanya duduk ik'a namanya kalau bahasa Arabnya di sini. Di sini sebutkan bi khilafil il'aqil masnun katanya. Berbeda dengan duduk ik'a yang disunnahkan kata di sini.
ialah yang mana ayyajlisa ala akibaih, yaitu duduk atas tumitnya, kedua tumitnya. Nah, kedua tumitnya. Tapi yang afdal itu duduk iftirash, sebagaimana duduk kita di tahiyat awal. Nah, duduk kita di tahiyat awal. Jadi ya, kalau misalnya ada kita melihat ada yang duduk seperti itu, ya tidak mengapa. Ya sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Hanya saja kita kurang pengetahuan kita bahwa duduk seperti itu termasuk duduk yang dibolehkan. Ya. Ya. Ya, tidak masalah. Iya. Tapi kita tidak harus kita nurut duduk dia seperti itu. Kita tahu itu duduknya tidak salah dan dibolehkan. Hanya saja ya tidak dia mengerjakan yang afdal. Ya itu makanya. Itu. Sedangkan kita tadi ya kurang pengetahuan kita sampai di situ. Kita taunya duduk tahiyat atau tahiyat awal atau tahiyat akhir seperti itu misalnya. Kok duduknya seperti itu? Ya. Sah, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Itu sunat malahnya. Cuman afdolnya itu tadi duduk iftirash, yang mana duduk seperti duduk kita tahiyat awal. Nah, tidak masalah. Kecuali yang duduk, bahkan yang duduk seperti iqa'il kal kilabi, seperti duduk anjing tadi. Nah, ya, kayak mana kayak kucing atau anjing itu kalau berdiri duduk susah. Kalau kita manusia susah, ya. Ya gitu, kayak seperti duduk gitu. Salah satunya juga contoh tadi itu kayak gini. Ini salah satunya ini. Ya, dah lagi sholat. Kalau duduk seperti ini namanya duduk ik'a ini. Duduk seperti ini kalau dalam sholat makruh, bahkan juga di luar sholat. Ini salah satu faedah. Ya, karena ada riwayat katanya duduk orang dalam api neraka seperti itu. Ya, sama. Iya, di luar sholat gitu sama juga. Duduk yang sudah gini aja, duduk ngapain harus gitu kan? Tidak masalah, ya. Iya, setelah sholat, ya. Ya, kalau ke arah kiri kanan ya, cuman kalau ke arah kiblat tetap makruh walaupun di luar sholat. Karena kita menghormati kiblat tadi tersebut. Nah, ya maksud boleh tadi arah selain kiblat. Nah, itu tadi. Ini mereng dikira. Ya. Iya, uzur, tidak masalah. Sekalipun ini tadi kan sebenarnya gitu. Selagi misalnya ada yang mampu yang lain, kita utamakan yang lain. Karena ini makanya Pak, perlu kita perhatikan atau perlu kita cermati. Ju'ilal imamu liutamma bihi, kata Nabi, dijadikan imam itu untuk menyempurnakan. Jadi imam ini berat loh Pak, sebenarnya berat loh, ya, tanggung jawabnya besar. Segala kuncinya dia tuh, ya, sah solat imam, sah pula jamaahnya, ya, batal solat imam, batal pula lah solat jamaahnya. Nah, jadi harus kita perhatikan seperti pelaksanaannya saja. Sekalipun
solat kita masih sah, misal seperti itu tadi, itu uzur. Kalau misalnya kata ulama memang tidak ada sudah imam yang lain, baru seperti itu. Ya, yang sudah duduk tadi misalnya imam tidak mampu lagi berdiri. Kalau tidak ada yang mampu yang imam selain dia, ya sudah berarti. Tapi kalau ada imam lagi yang selain dia mampu, bahkan ini maaf saja, engkau sebagai imam harus sadar, harus tahu. Ini terkadang yang si imamnya nggak sadar juga, nggak mau juga ngalah. Ya ini repot kita zaman sekarang, Pak. Benar ini. Harus sadar, sudahlah kita dalam pelaksanaan sholat kita kurang sempurna. Kurang sempurna dari gerakan, dari mungkin pelaksanaannya. Ya sudahlah kita ngalah, cari orang yang lebih layak. Banyak yang mampu sudah diutamakan. Ya. Tidak sembarangan, ini kita udah berlomba-lomba terkadang. Ya, berlomba-lomba. Carilah yang layak. Kecuali memang tidak ada sama sekali, tidak ada yang mampu, kiri kanan lah tidak ada, baru oke, maju silakan. Kalau ada yang lebih layak ngapain? Ya. Dan engkau sebagai imam tadi ya sudah harus tahu utamakan orang yang lebih sempurna. Itu bukan dari pelaksanaan saja, Pak. Seperti pakaian, contoh. Misalnya imam pakai celana panjang. Si makmum ada yang pakai jubah, ada pakai sarung. Ya utamakan itu yang sempurna. Ya. Atau misalnya si imam ahlul qurra, maksudnya ahli dari segi bacaan, Masya Allah. Segi bacaan, hafal Quran, bacaannya fasih, alhamdulillah. Tapi kekurangan dia fikihnya kurang. Ya. Fikihnya kurang. Sedangkan ini ada ahli fikih, utamakan ahli fikih.